guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di alam semesta ini, ada begitu banyak orang dengan nama yang sama. Mungkinkah Fang Qingwei itu bukan Fang Qingwei dari klanku? Tidak peduli berapa banyak dari dia, saya hanya kekurangan pil yang murni. Dan tampaknya ada banyak pil yang murni di Istana Bintang Janji. Kompensasi saya 100.000 keping, yang setara dengan 1 miliar pil. 100.000 yang dan murni setara dengan 1 miliar Bai Yang Dan. Bai Yang Dan adalah mata uang universal dunia besar Xuan Huang. Tapi pil yang murni lebih maju, dan akan digunakan oleh raksasa zaman. Jika Fang Han memiliki pil yang murni dalam jumlah besar, dia tidak hanya dapat mengaktifkan Daoqi, tetapi juga memadatkan mananya sendiri. Itu bahkan dapat membantu Huang Kuantu dan Yan meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun 4 raksasa dunia dan pohon dunia dapat terus menyerap vitalitas dunia abadi dan mengekstrak vitalitas yang murni darinya, karena kebutuhan untuk memberi makan iblis surgawi, keempat raksasa itu juga harus berlatih dan mempertahankan kekuatan mereka. Operasi mana sendiri, sehingga mereka mengkonsumsinya. Tidak banyak yang tersisa. Menghitung vitalitas abadi yang ditinggalkannya setiap hari, pil yang murni yang dapat diekstraksi, kurang dari 100, yang benar-benar buruk. Dengan pikiran, dia sudah mempertimbangkan bagaimana cara mendapatkan pil yang murni dalam jumlah besar dari Istana Bintang Janji. Fang Han berkata, karena 2 wakil ketua aula begitu tulus, maka saya harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain. Sabit raksasa senjata Tao ini akan dikembalikan kepada Anda, Wang Fulong, tapi saya menasihati Anda, berhati-hatilah di masa depan, atau Anda akan temui seorang master, tidak ada tempat untuk penguburan. Seandainya bukan karena hubungan mendalam saya dengan Istana Bintang Janji, Anda akan dibunuh oleh saya dan memurnikan jiwa Anda. Ketika Fang Han menggerakkan pikirannya, dia mengambil kembali cahaya Great Pudu Zen dari pedang sabit raksasa. Tiba-tiba roh itu mendapatkan kembali kejernihannya. Cahaya Great Pudu Zen Buddhisme dapat mengalahkan musuh. Tetapi juga dapat melepaskan musuh. Membebaskan musuh disebut terlalu murah. Jika Fang Han menggunakan cahaya agung Purdu Zen dan membalikkan pancarannya, naga Taois, Taoismu, Tuan Jidu, dan Lu Lanpo juga akan bangun dan kembali ke menara. Tapi Fang Han bukan orang bodoh dan tidak akan melakukan ini. Selain itu, Fang Han tahu bahwa jika dia bertemu dengan seorang guru Buddha yang lebih baik dari dirinya, dia masih bisa membuat 4 raksasa abadi menjadi bersemangat. Jadi dia berhati-hati tentang ini. Tetapi selama Anda memahami fatalisme kecil, memahami arti sebenarnya dari takdir, dan menanam benih takdir di hati 4 raksasa abadi, itu tidak akan berguna, bahkan jika Anda bertemu dengan cahaya Buddhisme Great Purdu Zen. Itu tidak mungkin untuk kembali ke awal. Fatalisme kecil terkait dengan fatalisme besar yang menduduki peringkat nomor 1 di 3000 Avenue. Apakah itu sepele? Di antara mereka, misterinya jauh di atas cahaya Zen Purdu Agung, dan bahkan kausalitas besar fundamental agama Buddha. Sekarang Fang Han telah sedikit memahami beberapa arti sebenarnya dari fatalisme kecil. Selama waktu ditambahkan, dia dapat memahami misteri tertinggi dari kekuatan magis ini. Buddha adalah kekuatan Zen tertinggi. Gumam wanita bertopeng di Luo Shuibei memandangi kekuatan gaib Fang Han, matanya tajam, dia bertanya, apakah Taois ini seorang penganut Buddha? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan yang dalam dengan Istana Bintang Wuji saya. Dari mana asal rekan Tao? Saya dulu mendapatkan seorang penatua di Istana Bintang Janji untuk mengajari saya kekuatan gaib, mengatakan bahwa selama saya berkultivasi ke tubuh abadi, saya dapat kembali ke Istana Bintang Janji. Jadi Istana Bintang Janji adalah setengah guru saya, tetapi tetua tidak mengizinkan saya memberi tahu namanya. Dia hanya mengatakan bahwa saya telah berkultivasi ke tubuh abadi. Jadi saya secara alami akan mengerti bahwa untuk latihan agama Buddha,
saya kadang-kadang mendapatkannya dalam sebuah petualangan. Saat Fang Han berbicara, dia menipu, tetapi sepertinya berkilah. Kali ini saya sedang berlatih di sebuah planet, dan saya bertemu Luo Yin dan Mo Jin, jadi saya membantu mereka menemukan binatang suci pemakan jiwa. Saya mendengar pemakan binatang suci itu ada di atas bintang ini. Kata Fang Han, itu benar, binatang suci pemakan jiwa berada di atas bintang ini. Binatang ini sangat berbahaya, dan telah menelan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi hebat. Chang Ying saat mengatakan wajahnya sungguh-sungguh, sekarang benar-benar sekelompok bayangan iblis, jiwa iblis, datang dan pergi tanpa jejak. Dan setiap kali menelan jiwa, ia akan memiliki kebijaksanaan jiwa itu. Sekarang kebijaksanaan lebih tinggi dari kita, sangat licik, dan pandai mengubah, menipu, dan menyembunyikan diri. Bahkan jika itu adalah raksasa abadi, itu telah ditipu olehnya. Itu akan luar biasa. Tetapi Daois sebenarnya mengetahui praktik Buddhisme, itu bagus. Latihan Buddhisme memiliki beberapa kemampuan untuk menahannya. Jika Anda dapat diminta bantuan, kami memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menangkap binatang suci ini. Binatang suci ini secara pribadi dinamai oleh Tuan Biduk kita, Chunan, yang meminta binatang suci untuk memurnikan satu set 9 pil kebangkitan untuk Fang Qingwei, memotong rambut dan mencuci sumsum, meningkatkan umur, dan kemudian mengirimkannya kepadaku dalam gambar perkakas abadi Hunyuan Wuji dari Istana Bintang Wuji. Biarkan dia praktek langsung selama 1000 tahun sebelum ulang tahunnya. Untuk menerobos berbagai alam, setidaknya untuk mencapai inti emas. Untungnya, dia akan terlihat lebih baik di pesta pernikahan. Kata Chang Ying, siapa gadis Fang Qingwei? Dia sebenarnya bisa dicintai oleh Tuan Muda Chunan. Menikah dengan selir nomor 2999. Fang Han bertanya dengan santai. Aku tidak tahu apakah teman tahu dunia besar Xuan Huang. Chang Ying tertawa, pergilah, katakanlah saat kita berjalan, murid Beidoudian, buat formasi besar. Ikuti kami, Luo Yin, Mo Jin, kalian berdua akan tinggal di sini. Di tengah atmosfer, aku akan menerima murid sejati lainnya yang telah datang. Sambil berbicara, dia dan Fang Han mendarat di bawah planet besar itu. Dunia besar Xuan Huang, saya tidak hanya tahu, tetapi saya juga pernah ke sana. Apakah gadis itu Fang Qingwei dari dunia besar Xuan Huang? Kata Fang Han tetap diam. Ya, gadis Fang Qingwei adalah anggota dunia besar Xuan Huang. Dia diselamatkan dari dunia besar Xuan Huang oleh Tuan Chunan. Ini dianggap sebagai pernikahan, dan istri ke-3000 dari Tuan Chunan telah dipesan. Fang Qingwei, adik perempuan Fang Qingsu, adalah reinkarnasi dari seorang ibu listrik kuno. Putra Chunan adalah takdir. Jika dia menikahinya, itu akan menjadi kesempurnaan 3000 Avenue. Luo Suibei berkata tanpa emosi. Mencari kematian. Tuan Muda Chunan ini sedang mencari kematian. Aku ingin memurnikan orang ini, memurnikannya dengan hidup. Sebenarnya menunjuk kakak perempuan senior sebagai selir. Fikir Fang Han akhirnya mengkonfirmasi bahwa Fang Qingwei ini diubah menjadi kucing oleh Feng Baiyu. Pada saat ini, Fang Han memiliki kepercayaan diri yang mematikan di Istana Bintang Janji, Chunan Gongzi, tetapi dia adalah orang yang dalam. Dia hanya mencibir di dalam hatinya, dan menjilat bibirnya. Jika ini masalahnya, Chunan Gongzi menikah dengan Fang Qingwei, saya akan memberikan hadiah besar. Selama rekan Daois dapat membantu kita menangkap binatang suci pemakan jiwa, Tuan Chunan akan sangat gembira. Ini adalah hadiah terbaik, kata Chang Ying menekan tangannya dan telah melarikan diri dari angin 9 langit. Di bawah ini adalah hutan perawan dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Menutupi langit dan menutupi matahari, itu juga secara samar-samar menyampaikan suasana buas. Seolah-olah binatang raksasa kuno itu mengaum, dan ada perasaan menyeramkan. Sekelompok orang jatuh ke dalam hutan perawan ini. Begitu jatuh ke tanah, Chang Ying, Luo Suibei mengeluarkan kompas, yang memancarkan aura jiwa yang samar,
penunjuknya perlahan berputar, lalu menunjuk ke arah tertentu. Itu benar, ada aura sisa dari binatang suci pemakan jiwa. Meskipun licik seperti iblis, ia belum berkultivasi ke tingkat jiwa abadi. Kita masih bisa menghadapinya, jika terus menelan seperti ini setelah beberapa tahun, dia akan benar-benar berubah, dan kami benar-benar tidak dapat menghentikannya. Kata kedua raksasa itu pada saat bersamaan. Apakah aku ingin melewati dua raksasa ini? Tidak. Meskipun aku telah berkultivasi ke kekuatan supernatural tingkat ke-10 dan mengubah nasibku, tapi aku tidak bisa memaksanya. Terlebih lagi, Istana Bintang Janji sangat kuat sehingga akan mengejutkan orang-orang. Aku ingin melibas Junan Gongzi, pertama-tama harus memahami fatalisme kecil. Setelah menyelamatkan kakak senior King Su, dia dapat bekerja sama denganku berpasangan untuk mengamankan kemenangan, tetapi pemakan jiwa ini harus diperoleh terlebih dahulu. Dalam hati Fang Han berkelebat dengan ribuan pikiran, dan akhirnya menyerah pada ide untuk menembak kedua raksasa itu. Keduanya dapat menemukan aura binatang suci pemakan jiwa, maka kita akan segera melancarkan penindasan. Teman-teman tahu tidak boleh tidak sabar. Pemakan jiwa tidak terlihat dan tidak terlihat. Itu adalah sekelompok jiwa iblis. Tersebar dapat diubah menjadi ribuan hantu, dan kental dapat diubah menjadi binatang purba, yang selalu berubah dan sangat sulit untuk ditekan. Dipaksa menemui jalan buntu, jawab Luo Suibei menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada 34 murid inti emas di belakangnya dan Wang Fulong. Kamu terhubung ke dalam formasi besar dan sembunyikan tubuhmu. 34 murid inti emas ini tiba-tiba memadat menjadi sekelompok cahaya bintang lagi, dan Fang Han tidak tahu senjata sihir tersembunyi apa yang telah mereka gunakan dan ikuti di belakang. Mari kita sembunyikan nafas kita dan pergi melalui hutan ini. Jika kita terbang terlalu tinggi, kita akan ditemukan oleh Soul Eater. Dia akan menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi kita. Dalam hal kebijaksanaan, kita bukanlah lawannya. Kata beberapa raksasa bola-balik di hutan perawan ini, benar-benar menyembunyikan nafas mereka, selangkah demi selangkah, mengikuti nafas kompas, mencari Soul Eater. Fang Han sudah tahu bahwa kompas di tangan mereka, yang disebut kompas jiwa, adalah harta yang luar biasa. Itu tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi mampu mendeteksi nafas jiwa dan menemukan sesuatu yang spesifik. Aura jiwa semakin kuat dan kuat. Perhatian, binatang suci pemakan jiwa mungkin ada di dekat sini. Kata beberapa raksasa bola-balik melalui hutan perawan, dan yang muncul di depan mereka adalah dataran. Banyak kota muncul di dataran, yang tampak seperti sebuah negara. Fang Han melihat bahwa negara ini memiliki populasi yang makmur, dengan radius ribuan mil, dengan kota, populasi, dan jalan raya di mana-mana. Meskipun tidak sebaik kekaisaran dinasti Dali di dunia besar Xuan Huang, populasinya juga puluhan juta. Keseruannya luar biasa, dan hembusan debu merah terlihat di mana-mana. Planet ini disebut bintang raksasa, dan ada lebih dari 10 sekolah biara. Ada juga puluhan negara yang tersebar, tetapi tidak ada raksasa abadi. Ada juga beberapa mineral yang kaya, ramuan, dan tidak heran binatang suci jiwa akan memilih di sini. Tapi kompas jiwa tidak bernafas. Mari kita pergi ke kota dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, cari istana negara ini. Keluarga kerajaan negara ini sendiri adalah keluarga biksu. Kata Chang Ying. Oke, ayo pergi. Fang Han juga mengangguk. 3 raksasa, bersama dengan 34 murid Jindan, bergabung, terbang sangat cepat dan dalam sekejap. Dalam waktu singkat, dia terbang ke pusat negara dan melihat istana di tengah ibu kota. Namun, saat ketiga raksasa ini mendarat, tiba-tiba, udara hitam yang mengejutkan mengalir dari istana, dan kemudian langit menjadi gelap, dan sebuah negara dengan radius ribuan mil menjadi zona mati.